Oke guys, selamat malam guys. Ketemu lagi dengan saya Hermayani, guru bidang studi agribisnis ternak. Untuk sekarang saya penanggung jawab program studi keahlian agribisnis ternak. Ini malam dimana kami membuat kami karena ada banyak bantuan di sini gitu, baik dari Bu Evi, kemudian Butin, kemudian kawan-kawan jurusan Pratomi, kemudian ada tim staff gitu, ada kepala sekolah juga. Jadi semuanya, kemudian dewan guru gitu, semuanya itu ikut di dalam pembuatan KTSP ini guys. Jadi ada sedikit cerita tentang KTSP. KTSP ini nih guys, dulu saya nggak paham apa itu KTSP. Ternyata KTSP itu kurikulum satuan pendidikan guys. Nah setiap tahun kita mesti membuat perubahan di KTSP tersebut sesuai dengan hasil validasi tingkat provinsi guys. Jadi nggak main-main, ini KTSP-nya divalidasi oleh provinsi, kemudian baru nanti diberlakukan di SMK. Nah KTSP itu sendiri guys hampir sama dengan undang-undang guys. Jadi kalau ada kesalahan dalam kegiatan di sekolah guys, itu nanti merujuknya ke KTSP ini guys, ke satuan kurikulum ini guys. Jadi tidak sembarangan kita membuatnya. Nah perjuangannya ini guys, wala guys, dulu agribisnis ternak itu mendapatkan nilai kalau nggak salah itu dari 84 guys, 82, 84, kemudian naik ke 87 guys. Waktu itu langsung 87, habis 87 89 guys. Nah, terakhir hari ini kemarin nih guys, tahun kemarin itu kita mendapatkan nilai 91,17 guys. Dan harapan kita untuk tahun 2021 kita mendapatkan yang lebih baik lagi. Bukan untuk pamer guys, maksudnya itu supaya tidak banyak perbaikan di tahun-tahun berikutnya, sehingga kalau orang libur, penanggung jawab program juga bisa libur guys. Ini nggak bisa libur masalahnya gitu kan. Nah jadi dalam KTSP ini ada 4 bab yang paling penting. Itu ada 4 bab dulu dalam dokumen 1. Itu bab pertamanya itu tentang pendahuluan, itu berisi rasional, keadaan nyata, keadaan idealnya satuan pendidikan, kemudian tujuan penyusunan KTSP, kemudian ada landasan hukum, kemudian ada lagi prosedur pembuatan KTSP, itu dibahas di pendahuluan guys. Kemudian ada di bagian bab 2-nya itu tentang visi dan misi satuan pendidikan guys. Nah visi dan misi satuan pendidikan ini harus dicocokkan dengan keadaan yang ada guys, tahun yang ada guys. Jadi selalu dinamis gitu. Jadi nggak boleh stuck aja visi dan misi satuan pendidikan, harus berubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian lagi bab 3 guys. Nah ini intinya benar nih guys. Kenapa bab 3? Karena dalam bab 3 ini mencakup seluruh kegiatan yang ada di satuan pendidikan guys. Baik itu struktur kurikulumnya, integrasi mulok Al-Quran dan budaya Minangkabaunya, kemudian rasio penilaiannya, tingkat lulusannya, pokoknya intinya itu berada di bab 3 nih guys pokoknya. Kemudian bab 4-nya itu kalender pendidikan. Nah masing-masing bab itu punya nilai tersendiri guys. Kalau benar dapat nilai poin berapa gitu, diberikan sama provinsi. Nah di dokumen 2 guys itu berisi tentang silabus. Itu ada berapa contoh saja untuk di hard copy kan. Kemudian di di bab di dokumen 3-nya itu tentang RPP guys. Nah itu semua guys, di bagian bab 1 itu mesti melakukan yang namanya diskusi guys. Diskusinya itu benar-benar alot guys gitu. Kita mesti benar-benar membaca satu-satu. Nah itu pengalaman banget. Jadi dari tahun ke tahun gitu pengalaman banget, sampai kita ini kan sebenarnya pekerjaan kita sebenarnya kolaboratif guys gitu loh. Maksudnya itu bekerja sama harusnya gitu. Cuman ada berapa yang nggak bisa disatukan dalam pembuatan ini, yang ciri khasnya itu diberikan kepada jurusan-jurusan masing-masing gitu. Jadi tingkat kejeliannya, kecermatannya itu tergantung kepada yang pembuatnya guys gitu. Ada yang mau berbagi, ada yang tidak mau berbagi. Kemudian ada yang bilang kamu mencontek saja, yang ini dicontek saja, ada yang bilang begitu juga. Atau ya begitulah dalam dinamikanya pembuatan KTSP guys. Alhamdulillah lagi hujan nih guys gitu. Terus yang lebih membuat gregetnya
KTSP itu guys, sebenarnya ada istilah yang menyatakan kita nggak buat KTSP pun nggak masalah gitu. Terus kita nggak memperbagus KTSP, kita juga nggak ada masalah gitu. Sekolah tetap berjalan gitu kan. Tapi bukan itunya guys gitu loh. Nah ini kita itu berada satu provinsi guys. Kemudian dari seluruh sekolah guys itu membuat KTSP yang terbaik guys. Nah, apakah kita tidak mau menunjukkan kemampuan kita di sana? Setidaknya kita mau dong bersaing sama orang, menunjukkan kemampuan kita, ketangguhan kita, keuletan kita dalam membuat gitu loh, kemampuan kita dalam berpikir, kemudian kemampuan kita berdiskusi, kemampuan kita berbagi dengan orang, kemudian berkolaborasi. Ini bukan persaingan guys, bukan. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menjadikan ini sebagai suatu jalan mendapatkan yang terbaik bersama gitu maksudnya, dan sekolah kita menjadi yang terbaik juga gitu loh guys. Jadi itu sebenarnya gregetnya gitu. Kalau dibandingkan dengan ada mendapatkan piala enggak tuh, tapi ada piagam guys. Jadi provinsi menghargai kita dalam berpiagam dan memberikan kita piagam guys. Ini yang terbaik itu mendapatkan piagam. Kita disuruh terus berinovasi, berkreativiti gitu dalam KTSP kita gitu kan. Harapan kami dari agribisnis ternak itu guys adalah mendapatkan nilai 100 full untuk KTSP. Tapi ya walau bisa kita hanya berusaha. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan nilai lebih tinggi daripada 91,7 atau lebih rendah daripada itu, kita nggak tahu. Jadi semuanya itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya pekerjaan untuk menilai. Diberikanlah kepada penilainya, seperti itu. Jadi KTSP ini seru, kalau diikutin seru guys gitu loh. Kemudian penyemangat juga guys gitu. Jadi sangat menyenangkan. Dianggap menyenangkan boleh, karena ada marah juga dalamnya, ada sedih juga, ada perlawanan juga gitu kan. Ujung-ujungnya semuanya kembali kompak dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sedikit cerita dari agribisnis ternak dari rumah dinas saya, Hermayani, yang biasa dipanggil Ella, menyampaikan tentang cerita KTSP pada malam ini tanggal 26 Juni 2021, yang sebentar lagi mungkin KTSP ini kita berikan ke sekolah untuk dibawa ke provinsi, divalidasi oleh provinsi. Jadi ini penyemangat guys. Oke ya guys, kalau mau lihat silakan di subscribe di vlog kita agribisnis ternak. Nama vlognya Sang Turun Vlogger. Itu semua ada kegiatan kita. Silakan di like, silakan di subscribe, silakan di komen kalau mau komen. Kita tunggu. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.